Alhamdulillahil malikil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunjiku ilaha minanna. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul muhtar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil abrar amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas wa ya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bittaqwa faqad fazal muttaqun wa a'udzukum wa nafsi ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa syukratal mu'minin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan Jumat ini kita masih ditakdirkan dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa menghadiri sholat Jumat. Mudah-mudahan amalan ibadah yang telah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa syukratal mu'minin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Kata Allah, dialah Allah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, mengajarkan dan memperdengarkan kepada mereka ayat-ayatnya, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka ilmu pengetahuan dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal sebelumnya mereka adalah orang-orang yang tersesat. Pada ayat di atas Al-Qur'an mengajarkan kepada kita tentang pendidikan yang pernah diterapkan oleh Rasulullah dalam mendidik, menggembleng sahabatnya sehingga menjadi manusia yang berilmu, bertakwa dan berakhlakul karimah. Seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal sosok yang sangat zuhud, sahabat Imam Ali bin Abi Thalib yang dikenal sosok seorang pemuda yang memiliki segudang ilmu agama, dan sahabat Zaid bin Sabit yang dikenal sebagai fuqaha, orang yang pandai dalam ahli fikih. Kesemuanya orang-orang tadi adalah didikan Rasul. Dan masih banyak sahabat-sahabat lain yang dididik oleh Rasul seperti sahabat Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Abu Dzar Al-Ghifari yang sebelumnya mereka membenci Islam, memusuhi Nabi, kemudian di akhir hidupnya lalu mereka sadar memeluk agama Islam dan dididik oleh Nabi menjadi orang yang berilmu, berakhlakul karimah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selaku umat Rasulullah harus mengadopsi pendidikan yang pernah diterapkan oleh Rasul. Maka secara garis besar pendidikan yang pernah dicontohkan oleh Rasul ada 4 perkara. Yang pertama, yatlu 'alaihim ayatihi, mengajarkan membaca Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membacakan dan memperdengarkan Al-Qur'an kepada bangsa Arab sehingga sebagian besar dari mereka berbondong-bondong memeluk agama Islam setelah mendengarkan Al-Qur'an itu. Begitu juga orang tua mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anaknya agar tumbuh benih-benih ketauhidan di dalam diri mereka sehingga anak tersebut bisa mengetahui siapa Tuhannya yang pantas disembah dan dia sadar dirinya adalah seorang hamba yang harus taat dan tunduk atas perintahnya. Hal ini seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad sendiri saat menerima pelajaran pertama dari malaikat Jibril, diajarkan membaca Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu. Maka pendidikan yang pertama kali diterapkan dari orang tua kepada anaknya yaitu adalah membaca Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, pendidikan yang dicontohkan oleh Rasul, wa yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka. Itu artinya orang tua harus mengajarkan adab, tata krama, sopan santun kepada anaknya agar anak itu memiliki kepribadian yang mulia, jiwa yang bersih, hati yang bersih. Kenapa yang dijual
akhlak lebih didahulukan, adab lebih didahulukan daripada ilmu. Hal ini juga selaras apa yang dialami oleh Rasul. Sebelum diberi ilmu pengetahuan, Rasul dibersihkan hatinya, dibersihkan jiwanya, dibedah dadanya oleh Jibril untuk dihilangkan akhlakul marhumah yang masih bersarang di dalam dirinya. Diceritakan dalam satu hadis, suatu ketika Rasul pernah diberi anggur oleh salah seorang sahabat. Lalu anggur tersebut dimakan oleh Rasul sampai habis. Kemudian beberapa selang saat kemudian ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kenapa engkau makan anggur tadi habis dengan sendiri? Kami tidak dibagi." Rasul lalu menjawab, "Ketahuilah wahai sahabatku, bahwasanya anggur tadi itu rasanya sangat asam sekali. Kalau saya berikan kepada kalian, nanti perut kalian akan sakit. Paling tidak kalian itu akan menghina orang yang memberi anggur. Kalau anggur ini saya buang akan mubazir, maka dari itu anggur ini saya makan habis sendiri." Itu sebetulnya dari cerita pendek di atas, sebetulnya Rasul sedang mengajarkan, mentakdib sahabatnya untuk menghilangkan akhlakul madhumah, diantaranya menjauhi sifat anania, egois, buruk sangka dan menghina. Maka dari itu orang tua juga harus mengajarkan adab kepada anaknya agar terbiasa kelak dewasa nanti. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, pendidikan yang dicontohkan oleh Rasul, wa yu'allimuhumul kitabah, mengajarkan anak tentang ilmu pengetahuan. Anaknya dibekali ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan yang ada di madrasah, di sekolah, di pesantren, agar anak tersebut memiliki kepahaman yang luas, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang salah dan mana yang benar, sehingga anak tersebut bisa mempersiapkan kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Imam Syafi'i berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia maka hendaklah memakai ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan akhirat maka hendaklah dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki keduanya maka harus memakai ilmu. Itu pentingnya ilmu pengetahuan terhadap semua hal urusan duniawi dan ukhrawi, semua harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu yang keempat, pendidikan yang dicontohkan oleh Rasul yaitu adalah al-hikmah, mengajarkan ilmu hikmah. Artinya apa? Anak tersebut dianjurkan untuk mengamalkan ilmu yang ada dan mempraktekkan apa yang telah selama ini ia ketahui, sehingga nanti anak tersebut akan diberi ilmu hikmah, yaitu cahaya yang diberikan oleh Allah langsung kepada siapa saja yang ia kehendaki. Yu'til hikmata mayyasha wa mayyutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ilmu hikmah itu diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan barang siapa yang diberikan ilmu hikmah faqad utiya khairan katsira, maka sesungguhnya ia mendapatkan anugerah yang besar, sehingga kelak dewasa nanti anak tersebut menjadi anak yang bermanfaat, berguna, dan bisa menempatkan dirinya, memposisikan dirinya di tengah masyarakat. Hatinya selalu ingat kepada Allah, tidak terperdaya oleh godaan dunia. Anak menjadi anak yang bermanfaat, berguna kepada agama dan bangsa. Mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Allah untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-ghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mata sholat ayyul binadori wa udunum bi khobar amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jumu'ati
wal jamaah. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi'amrin fihi binafsihi wa sanna bi malaikati kursi. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu biya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa a'idil kufara wal musyrikin. Allahumma aminna fi awwalina wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuna wa la yarhamuna. Allahumma arfa'anna al-bala'a wal waba'a wal ghawazina wa zalazila wal nihal wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan. Anta ladina hada khassa wa anzul lil muslimina amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi.